Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertema pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bahasa ibu atau mother tongue atau first language adalah bahasa pertama yang dikuasai seseorang sejak kecil melalui interaksi keluarga dan lingkungan terdekat. Di Indonesia, bahasa ibu biasanya adalah bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Aceh, dan lain-lain. Penguasaan bahasa ibu ini memberikan landasan penting bagi perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia, namun juga dapat menimbulkan tantangan tertentu. Jadi ada beberapa pengaruh positif bahasa ibu. Yang pertama, mempermudah pemerolehan bahasa kedua. Anak yang memiliki kemampuan bahasa ibu yang kuat cenderung lebih mudah mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa ibu membantu membentuk struktur kognitif yang mendukung pemahaman bahasa, melatih kemampuan berpikir simbolik, dan memperkaya kosakata awal sehingga lebih mudah menambah kosakata baru. Yang kedua, meningkatkan literasi. Anak yang terbiasa berkomunikasi dalam bahasa ibu sejak dini memiliki kemampuan memahami cerita, mengenali pola bahasa, dan membangun logika berbahasa. Hal ini membuat proses belajar membaca menulis bahasa Indonesia menjadi lebih efektif. Yang ketiga, menjadi jembatan budaya. Bahasa ibu mengajarkan nilai, konsep, dan cara berpikir. Hal ini membantu siswa lebih mudah memahami konteks penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan sosial dan budaya. Selanjutnya ada nomor 3, pengaruh negatif bahasa ibu. A. Interferensi bahasa. Interferensi terjadi ketika kebiasaan atau aturan bahasa ibu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dampaknya adalah 1. Pengucapan tidak baku. Contohnya, huruf F menjadi huruf P. Contoh katanya adalah foto menjadi poto menggunakan P di beberapa daerah. Selanjutnya adalah kesalahan nomor 2 adalah kesalahan struktur kalimat. Misal, penutur bahasa Jawa sering membawa pola kalimat subjek, predikat, objek, keterangan yang mirip bahasa Indonesia, namun tetap ada pengaruh pilihan kata dan intonasi. Yang ketiga adalah campur kode. Penggunaan bahasa ibu dalam kalimat bahasa Indonesia, seperti saya ndak iso datang. Selanjutnya adalah B. Keterbatasan kosakata bahasa Indonesia. Jika lingkungan terlalu dominan menggunakan jika lingkungan terlalu dominan menggunakan bahasa ibu, anak bisa 1. Kesulitan memahami istilah baku. 2. Menggunakan kosakata yang tidak standar. 3. Kesulitan mengekspresikan ide secara formal. Selanjutnya adalah C. Kurangnya kebiasaan berbahasa Indonesia. Di daerah dengan dominasi bahasa ibu, kesempatan memakai bahasa Indonesia lebih sedikit sehingga proses pemerolehan kata lebih lambat. Halo semuanya, saya Noverina Ana Putri. Saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kuat dan lemahnya pengaruh bahasa ibu. Yang pertama itu ada intensitas penggunaan bahasa ibu di rumah. Yang kedua ada paparan bahasa Indonesia di sekolah dan media. Yang ketiga ada sikap bahasa keluarga dalam arti bangga bahasa daerah dan malu berbahasa Indonesia baku. Yang keempat ada usia pemerolehan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada kemampuan guru dalam mengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Dan untuk materi yang kedua saya akan bahas tentang dampak terhadap pembelajaran di sekolah. Siswa kadang kesulitan untuk memahami instruksi berbahasa Indonesia baku. Maka dari itu, guru harus menyesuaikan metode mengajar agar lebih kontekstual dan butuh pendekatan bilingual untuk fase awal agar siswa tidak kehilangan konsep dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Rayansi. Di sini saya akan membahas tentang upaya mengatasi interferensi bahasa ibu. Yang pertama adalah penguatan pengajaran bahasa Indonesia yang kontekstual, yaitu bisa melatih siswa berbicara dalam situasi nyata seperti berdiskusi, presentasi, dan membuat teks. Yang kedua, meningkatkan paparan bahasa Indonesia, bisa dengan melalui buku,
media, dan tontonan edukatif, serta lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengajarkan perbedaan khas antara bahasa ibu dan bahasa Indonesia, agar siswa sadar bentuk-bentuk interferensi yang sering terjadi. Yang terakhir yaitu mendorong sikap positif terhadap kedua bangsa, yaitu bahasa ibu dilestarikan, bahasa Indonesia dipakai dengan baik dan sesuai konteksnya. Kesimpulannya, pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia itu bersifat ganda, dapat mendukung maupun menghambat, karena bahasa ibu membantu pembentukan kemampuan kognitif dan dasar literasi, namun dapat menyebabkan interferensi dalam pengucapan, kosakata, dan struktur jika tidak diimbangi dengan paparan bahasa Indonesia yang cukup. Pendidikan bilingual seimbang adalah solusi terbaik agar siswa mampu menguasai bahasa Indonesia tanpa kehilangan identitas budaya daerahnya.